wanita itu lebih suka kalian tuh harus ada sedikit rangsangan. Hari ini photoshootnya benar-benar seru banget dan kayaknya kali ini benar-benar beda banget ya buat konsepnya, karena ini juga untuk cover dan aku sedikit agak deg-degan dan tapi senang juga karena semuanya enjoy dan benar-benar happy. Apa sih konsep paling unik untuk foto-foto yang pernah kamu alamin? Kalau konsep ya ada beberapa kayak lebih ke beauty sih ya. Kalau yang agak sedikit aneh, kayaknya ini bukan aneh tapi ini lebih unik, mermaid dan agak sedikit seksi tapi agak-agak lebih girly juga. Ngomong-ngomong mermaid, kamu percaya nggak sih kayak keberadaan nggak mermaid aja sih, kayak vampire or everything else gitu, yang horor atau yang horor begitu ya? Oh, kalau yang begitu mah sedikit nggak percaya, kayaknya lebih banyak serius kayak gitu untuk film-film untuk vampir or something, apalagi kayak mermaid ya nggak terlalu percaya sih. Oke, nah kita kan lagi edisi Halloween nih. Kamu pernah nggak sih ngalamin kejadian serem gitu? Oh, pernah tuh, waktu benar-benar di malam Halloween kita lagi benar-benar party juga. Mungkin karena ada beberapa yang benar-benar kayak ngebuat wajahnya tuh kayak hantu ya mungkin kalau dibilang, dan di situ benar-benar aku panik sampai hampir mau pingsan karena saking ketakutannya. Tapi ya dari situ juga karena memang benar-benar Halloween ya, dibawa enjoy aja, dinikmatin tapi tetap seru. Aku udah start untuk foto model itu sebenarnya dari 2015, tapi benar-benar untuk di majalah itu sekitar 2017. 2015 tuh kamu umur berapa tuh? Di 2015 kayaknya masih sekitar 20 berapa ya kayaknya. Ya masih sekitar segitu. Kalau kamu sekarang umurnya berapa? Sekarang aku udah 27. Oke. Kesibukan kamu selain foto-foto ngapain aja? Sekarang ya ada beberapa small business dan ya paling lebih kayak sekarang karena pandemi ya banyak yang nggak bisa aktivitas untuk kayak foto ataupun dan lain, ya lebih olahraga, dan aku ada lagi lebih suka untuk kayak masak, lagi sibuk yang begitu aja sih. Small businessnya apa sih? Aku ada beberapa untuk supplier untuk penjualan beef, daging luar, ataupun ada sedikit kayak minuman beralkohol untuk 21 tahun ke atas ya. Oke. Jadi cita-cita kamu lebih suka kemana nih sebenarnya? Lebih suka modeling di dunia entertainment atau lebih suka bisnis sebenarnya? Ya kalau untuk
ya beberapa tahun lalu masih lebih ke modeling ya, dan sampai sekarang masih suka modeling. Tapi kalau untuk kedepannya mungkin lebih bisnis ya, pelan-pelan ya, mana yang lebih enjoy dan asik gitu. Oke, ada nggak sih pelajaran yang kamu dapatkan selama menjalani bisnis? Karena kan bisnis nggak gampang tuh. Ada nggak pelajaran yang kamu dapat? Ya setidaknya ya lebih bersabar aja ya. Nggak semua bisnis itu bisa berjalan lancar. Jadi kayak lebih bersabar dan tetap berusaha gimana caranya ini biar bisa laku, gimana caranya untuk manage semuanya. Tapi tetap ya cari ide terus dan terus sih. Kamu sendiri atau partneran? Aku sendiri. Terus trik marketing yang kamu pakai tuh gimana? Kalau untuk marketing sih soalnya masih bener-bener online shop ya kan jatuhnya tuh, jadi kayak nggak terlalu ya berjalan kayak gitu aja, kayak untuk mau marketingnya mau apapun itu untuk masalah kayak income-nya bagaimana kayak nggak terlalu ini banget sih. Oke. Kalau suka dukanya di dunia modeling? Suka duka di dunia modeling, kalau dibilang suka duka sih kayaknya nggak ada ya, kayaknya semua lebih fun. Dan paling ada beberapa fotografer yang agak sedikit genit, atau ada beberapa fotografer yang nawarin hal-hal yang kurang ya, kayak sekedar kayak ada yang harus monut nggak, padahal kita nggak ambil ya, paling sekedar itu aja sih. Tapi pernah nggak kena pelecehan seksual dari fotografer atau siapapun itu ya? Ya, so far karena kan kamu seksi kan gitu. Ya so far sampai sekarang nggak ada sih, cuman ada paling yang kamu mau nggak ambil konsep yang nude atau something, kayaknya aku soalnya nggak ambil tuh, lebih ke seksi oke, atau bikini boleh, tapi ya lebih yang terlalu menjerumus sesuatu sampai sekarang syukur belum ada, dan jangan sampai ya. Kalau sikut-sikutan antar model pernah nggak? Enggak sih, soalnya ya ada beberapa sama teman-teman semua ya enjoy semua, dan nggak ada something yang harus sirik-sirikan yang lain-lain atau pernah problem. Syukur sampai sekarang masih berjalan baik. Oke, tadi kan kamu nggak ngambil foto konsep nude, boleh tahu nggak kenapa? Ya satu, namanya jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Even kayak sekarang aja yang mungkin aku masih ambil bikini ataupun yang seksi-seksi masih bakal tetap ada ya, mau di internet mau dicari, apalagi yang bener-bener kayak gitu. Aku kan juga menghargai apa ya, keluargaku juga ataupun orang sekitar, karena itu terlalu vulgar banget sih buat aku ya. Terus kalau seksi-seksi gini orang sekitarmu kayak keluarga, teman-teman, pacar semua nggak masalah? Ada beberapa, mungkin beberapa tahun lalu keluarga aku agak sedikit kaget dan mungkin agak sedikit belum terbiasa ya. Cuma aku jelasin sama mereka kalau bahwasanya ini adalah job aku dan ini udah benar-benar harus dilakukan karena memang aku udah nyaman sama profesi ini. Jadi kayak mereka ya so far sekarang udah kayak menerima, dan yang penting jaga diri, tetap ambil yang positifnya aja gitu. Kalau tanggapan pacar? Kalau pacar aku hampir beberapa yang mungkin udah pernah pacaran sama aku ataupun mantan aku kayaknya nggak ada yang larang sih. Cuman ada sih satu orang yang mungkin jangan ambil foto dulu atau apa, karena mungkin dia agak sedikit cemburuan ya, takut tuh banyak tuh fotografer ataupun orang-orang di sekitar yang ngegodain kayak gitu sih. Oke, tapi kalau dari sekarang kamu punya pacar atau enggak? Kalau sekarang sih masih jomblo. Oke, kamu tipe cowoknya kayak gimana sih? Aku sih tipe cowok yang pasti yang benar-benar bisa take care aku ya, dan bisa tanggung jawab, dan juga bisa ngebantu semua, bisa ngebuat aku juga lebih maju, dan bisa ngertiin aku gimana. Take care kamu tuh maksudnya kayak gimana tuh?
take care. Ya termasuk namanya wanita ya, bukan matre tapi realistis, benar nggak? Ya setidaknya bisa ngebantu lah beberapa kebutuhan aku, walaupun aku mungkin bisa ngedapetin uang dari semua yang aku kerjakan, misalnya dari small business ataupun job-job aku yang lain untuk foto dan lain-lain. Tapi setidaknya yang namanya laki-laki ya why not, harus dong, bener kan? Harus bisa ngasih wanitanya. Kamu lebih suka dikasih uang apa dikasih barang? Kalau disuruh pilih, maunya sih dua-dua, tapi kayak lebih tergantung ya. Kalau barangnya itu memang aku butuhin, ya mungkin aku lebih demen barang. Tapi juga uang juga aku bisa simpan. Oke. Nah, kalau fisik gimana? Kalau fisik, nggak terlalu ada kriteria sih. Yang pasti ya enak dilihat, mungkin boleh dibilang tinggi. Aku suka cowok yang tinggi. Terus udah tinggi aja? Ya, yes, yang pasti mukanya jangan jelek banget dong. Dapetin ya? Iya. Karena aku nggak terlalu banyak ya pacaran. So far sampai sekarang beberapa yang aku benar-benar pacaran sama aku semuanya baik-baik. Yang nggak usah pacaran lah. Kalau nggak aja. Kalau yang brengsek. tipe brengsek ada tuh cowok yang tipenya udah deket sama kita, saya sendiri gitu, mau tuh ngegodain temen lain atau temen kayak sepergaulan aku. Itu mah brengsek banget, bahkan kayak mau main di belakang gitu untuk padahal kita tuh lagi di PDKT atau apapun. Jadi yang digodain temen kamu sendiri gitu? Ya itu sering banget tuh terjadi. Pertanyaannya, temen kamu mau nggak digodain sama dia? Iya namanya cewek mah kalau mungkin udah dikasih sama sesuatu yang mungkin ngebuat dia senang, ya ada beberapa yang mungkin mau juga tergoda. Walaupun itu temen kamu tahu bahwa itu lagi deket sama kamu. Iya, gitu. ada beberapa, cuman ya buat aku semua itu tergantung dari masing-masingnya. Jadi aku kayak namanya juga masih sekedar dekat. Kalau misalnya dia mau ngelakuin sesuatu yang kayak gitu, ya udah dari itu. Jadi cari yang baru aja. Tapi kalau kamu pribadi nih, misalnya ada cowok yang lagi deketin teman kamu, terus cowok itu deketin kamu juga nih, habis deketin teman kamu mau nggak sama tuh cowok? Nggak akan. Ketika aku tahu dia memang lagi PDKT dan benar-benar mereka itu lagi dekat, aku nggak akan mau. Even mereka lagi ya dibilang mereka cuman kenal atau gimana juga aku nggak bakal mau sih. Terus berarti kamu sebenarnya sebel loh kalau teman kamu mau aja padahal udah tahu cowoknya dekat sama kamu, ya nggak sih? Bukan sebel ke cowoknya ya, tapi sebel ke teman kamu. Ke temen gitu. Ya sedikit sebel, tapi lebih ke sebel ke lakinya. Dasar lakinya yang emang brengsek. Nah, Tuh. okay. Nah tadi kita ngomongin nih tentang cowok yang kamu mau, yang bisa take care kamu, ngasih kamu segala sesuatu. Nah kamu sendiri bisa kasih apa sih di cowok? Yang pasti aku orang yang setia. Terus aku bisa mensesuaikan gimana dianya. Aku bisa sayang dia, yang pasti aku bisa juga yang pasti aku bisa masak. Aku bisa kasih dia sesuatu yang bikin dia seneng. Apa tuh sesuatu yang bikin dia seneng? Yang pasti cowok pasti demen sih kalau dibuat makanan, ataupun waktu dia lagi capek kerja kita udah bisa kasih makanan yang enak dan bisa buat dia nyaman. Pokoknya yang pasti bisa buat dia enak gitu, enak aja. Kalau enak diranjang gimana? Wah, enak diranjang gimana ya? Udah pasti dong. Kalau misalnya ngomongin ranjang, posisi apa sih yang paling kamu suka? Kalau posisi on top and then doggy, ya. Oke. Itu the best ya. Lalu kamu bisa main berapa lama? Wow, tergantung ya, tergantung dianya bisa berapa lama ngebuat aku makin enak. Tapi kamu setiap kali berhubungan selalu klimaks? Ya, terkadang sedikit ada hal yang nggak bisa bikin klimaks dan kadang juga buat klimaks.
klimaks juga. Boleh kasih tahu nggak sih ke Popel apa sih hal-hal yang bisa bikin cewek nggak klimaks? Nih ya, satu, kalau buat wanita itu lebih suka kalian tuh harus ada sedikit rangsangan. Terus kalian juga harus buat benar-benar dimana libido wanita benar-benar terangsang, dan kalian harus tahu di mana titiknya. Kalau titik kamu yang paling sensitif di mana? Yang pasti di bagian leher ya, bagian leher, telinga, itu benar-benar ngebuat kita kayak wow. Bagian tubuh yang paling kamu banggakan, yang menurut kamu paling seksi, yang mana? Menurut aku paling seksi, kalau untuk aku sih kayaknya bagian bokong. This really good. Karena mungkin aku ngerasa besar aja ya, bukan semok gitu, dan kayaknya enak gitu. Enak gitu. Oke deh kalau gitu. Untuk kedepannya kamu rencananya mau ngapain nih? Ke depan untuk apa nih? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depannya aku berharap sih udah dapet suami, udah bisa nikah, udah punya keluarga, udah pasti itu sih. Kalau udah nikah kamu masih mau modeling nggak? Tergantung sih, kayaknya enggak sih, lebih ke fokus untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami. Ya, kayaknya enggak. Kalau untuk modeling ya mungkin kita sebaiknya lebih ngurus keluarga. Jadi kamu lebih into housewife ya? Iya. Oke. Apa sih tanggapan kamu tentang housewife? Ya, mungkin kita jadi sesuatu yang terbaik buat suami, buat keluarga kita. Kita benar-benar bisa ngasih waktu semuanya untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat kita. Kayaknya lebih mendalami sebagai istri ya, kalau kita benar-benar punya waktu yang banyak tanpa harus kerja lagi, ataupun ya mungkin kalau bisnis oke, tapi kalau untuk balik lagi ke modeling mungkin ada beberapa suami nggak akan nyetujuin kayak gitu dong. Oke. Terakhir, kamu punya pesan-pesan nggak nih ke Popel di rumah? Boleh pesan ke Popel, ke laki-laki yang manapun, ke sesama model, bebas. Buat Popel semua, buat para cowok, para teman-teman semua, yang pasti kalian cintailah seseorang yang tulus dan jangan pernah selingkuh ataupun nikung teman sendiri. Itu tidak baik. Oke, thank you Susan, bye-bye. Bye-bye.